Shalom, selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Kembali kita bertemu dalam ibadah kita hari ini. Walaupun kita belum bisa lakukan secara live streaming, tapi kami percaya kasih Tuhan tetap melingkupi kehidupan kita masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita hari ini terambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita membaca, kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa buat berkat hidup yang Kau berikan kepada kami. Kami menikmati nafas kehidupan yang masih Tuhan perkenankan dalam tubuh kami. Dan kami juga kembali bersekutu dalam ibadah hari Minggu kami. Walaupun kami lakukan di dalam keluarga kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan pun turut dan tinggal bersama dengan kami bersekutu dalam nama Yesus. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kembali bisa memahaminya serta melakukannya di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 4 ayat 1 sampai 9, beginilah firman Tuhan. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kira-kira jika hari ini Tuhan memanggil kita, apakah yang sudah kita tinggalkan kepada anak-anak kita? Kira-kira jika hari ini Tuhan memanggil kita, apa kira-kira warisan yang kita tinggalkan buat anak-anak kita? Apakah kita meninggalkan harta, pendidikan yang tinggi, properti yang banyak, pengajaran, atau sebuah nasihat untuk hikmat? Teks kita hari ini merupakan sebuah refleksi dari pengalaman Raja Salomo yang mengatakan betapa pentingnya didikan dari orang tuanya. Dia menceritakan bagaimana Daud sebagai seorang raja yang memimpin bangsa Israel tetap melakukan tugasnya yang sangat penting, yaitu mendidik anak-anaknya untuk tetap mencari hikmat, hidup dalam pengajaran, dan tidak menyimpang dari perkataan orang tuanya. Ini kembali mengingatkan kepada kita bagaimana fungsi dari keluarga yang merupakan dasar dari pengajaran, didikan buat seorang anak. Pengajaran mendasar itu didapatkan seorang anak dari keluarganya yang bersumber dari orang tuanya. Itu yang dirasakan oleh Salomo pada waktu itu. Dia mengatakan bagaimana Daud mengingatkan, mengajarkan, menekankan tentang pentingnya hidup dalam perkataan orang tuanya, petunjuk orang tuanya, pengajaran orang tuanya, dan tidak menyimpang dari semua yang diajarkan oleh orang tuanya.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah yang membuat Salomo menjadi raja yang besar, yang melebihi dari kuasa Raja Daud. Pada masanya, Salomo merupakan raja yang sungguh-sungguh berkuasa, raja yang beroleh kekayaan, raja yang bisa memenangkan berbagai macam peperangan, bahkan untuk mewujudkan mimpi ayahnya Daud membangun sebuah rumah ibadah yang megah, itu bisa dilakukan oleh Salomo. Dan itu dirasakan oleh Salomo adalah karena pengajaran yang ditanamkan oleh Daud mulai dari ketika dia masih kecil. Di ayat ketiga dikatakan, ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak yang lemah, sebagai anak yang betul-betul hidup dari perkataan, dari pengajaran ayahnya Daud. Nah, kita melihat bagaimana Salomo melihat pentingnya keluarga itu menjadi sebuah sumber pengajaran bagi seorang anak. Tidak hanya sebatas pengajaran perkataan, tetapi juga Daud memperlihatkan keteladanan, sehingga apa yang dia katakan itu seturut dengan apa yang dia lakukan. Berkali-kali Daud mengatakan, dengarkanlah dengan seksama. Tidak hanya dibutuhkan telinga kita ini hanya mendengar saja, tetapi dengarkanlah dengan seksama. Artinya dibutuhkan sebuah peran aktif ketika kita mendengar sesuatu. Jadilah terjeng saja begi-begi, tetapi lihat saja reaksi si lakukan kita setelah kita mendengarkan. Oleh sebab itu dikatakan pun dalam bahasa Inggris, tulisan ini katakan listen, dengarkanlah. Tidak sebuah kebetulan Tuhan menciptakan dua telinga dalam diri manusia. Ini mengingatkan betapa pentingnya mendengarkan bagi manusia. Terkhusus Salomo juga merasakan betapa pentingnya hidupnya itu dibentuk dari pengajaran yang dia dengarkan dari orang tuanya. Ketika dia menggunakan telinganya mendengarkan segala pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Daud, itu dia terima mulai dia dari kecil. Sehingga ketika dia beranjak dewasa, imannya semakin bertumbuh, hidupnya semakin hidup di dalam perkataan, di dalam pengajaran, di dalam pengertian, di dalam hikmat. Sehingga ketika Allah mengatakan, apa yang engkau minta? Salomo meminta hikmat. Salomo tidak meminta kekayaan ataupun kekuatan untuk menaklukkan kekuatan musuh pada waktu itu. Dia tidak meminta nama yang tenar, tetapi dia minta hikmat untuk memimpin bangsanya. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita lihat bagaimana kehidupan Salomo ketika dia meminta hikmat daripada Tuhan dan dia beroleh pengertian, serta dia menjunjung hikmat dan pengertian itu. Dia menghargai pengertian dan pengajaran itu. Sehingga tidak hanya satu yang dia terima, tetapi ketika dia meminta hikmat dan dia beroleh hikmat, serta dia melakukan kehidupannya seturut dengan pengertian yang dia terima dari Tuhan, dia juga beroleh kekuasaan, dia juga beroleh nama besar, bahkan dia juga beroleh kekayaan. Hikmat diawali dari takut akan Tuhan. Dan itu ditekankan oleh Daud kepada Salomo mulai dari Salomo masih kecil. Mengapa Daud
mampu menekankan itu kepada Salomo, karena Daud pun dalam pengalaman hidupnya benar-benar merasakan bagaimana hidupnya itu tergantung daripada Tuhan. Banyak pengalaman hidup yang dialami oleh Daud, pengalaman-pengalaman pahit, dikejar-kejar musuh, bahkan ketika dia terancam sekalipun, tapi dia menggantungkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Pengalaman itu yang dia wariskan kepada Salomo, sehingga dia mengatakan tidak ada hal yang lebih penting selain dari menanamkan sebuah pengajaran takut akan Tuhan, supaya anak-anaknya kelak menjadi anak-anak yang memiliki pengertian, anak-anak yang beroleh hikmat, anak-anak yang menjunjung sebuah pengajaran, anak-anak yang menjunjung sebuah pengertian, sehingga apa yang akan terjadi? Segala hal yang baik akan didapatkan dengan sendirinya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu dikatakan bahwa Salomo yang beroleh hikmat yang dimulai dari pengajaran di tengah-tengah keluarganya membuahkan perilaku hidup seperti yang dikatakan di dalam Yakobus, pembacaan kita yang pertama, Yakobus 3 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18. Hikmat yang dari atas terlihat dari cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan, jauh dari iri hati dan mementingkan diri sendiri, yang akhirnya akan menciptakan berbagai kekacauan dan perbuatan yang jahat. Tetapi hikmat yang asalnya daripada Tuhan akan menciptakan perilaku-perilaku hidup yang penuh dengan damai, perilaku-perilaku hidup yang penuh dengan belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak munafik, tidak memihak, dan benar-benar murni. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi kita sudah bisa melihat bagaimanakah kehidupan orang-orang yang di dalam dirinya itu ada hikmat yang asalnya daripada Tuhan. Kehidupannya senantiasa memancarkan kebaikan, kehidupannya senantiasa memancarkan kedamaian, kehidupannya memancarkan sikap yang jauh dari iri hati, yang tidak mementingkan diri sendiri dan penuh dengan belas kasihan. Sehingga itu semua akan menjadi alat bagi kita untuk kembali memahami dan mengevaluasi apakah kita sudah beroleh hikmat yang asal daripada Tuhan. Permulaan daripada hikmat dimulai dari takut akan Tuhan. Mari kita tanamkan pengajaran itu di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Sebagai orang tua yang menjadi guru yang pertama bagi anak-anak kita, keluarga yang menjadi sekolah yang mendasar bagi anak-anak kita, kita manfaatkan keluarga kita, diri kita sebagai orang tua untuk menanamkan pengajaran takut akan Tuhan, supaya kelak anak-anak kita semakin hari semakin dewasa, semakin memperlihatkan perilaku-perilaku anak-anak Tuhan yang penuh dengan hikmat, supaya semua yang baik pun akan menyertai kehidupannya yang kekal. Saudara-saudara, inilah firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita pada hari ini. Kami percaya firman Tuhan akan menguatkan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman yang kami terima hari ini. Sungguh kami menyadari akan tanggung jawab kami sebagai orang tua, akan fungsi dan peranan kami di dalam keluarga yang merupakan kekuatan kami, dasar bagi anak-anak kami untuk beroleh pengajaran. Dan kiranya Tuhan di tengah-tengah berbagai tantangan, persoalan,
dan juga pergumulan hidup serta berbagai kesibukan, kami senantiasa mampu melakukan tanggung jawab kami sebagai orang tua untuk menanamkan pengajaran kepada anak-anak kami. Sehingga kelak anak-anak kami pun menjadi anak-anak yang terberkati ketika kami membekali hidupnya dengan hikmat akan takut kepada Tuhan. Sehingga segala hal yang baik di dunia ini pun akan menyertai kehidupan masa depannya kelak. Tuhan, kami mau, kami semakin dimampukan untuk menjalankan tugas kami sebagai orang tua, guru pertama bagi anak-anak kami. Dan kiranya roh Tuhan menguasai hidup kami, sehingga kami tidak hanya berkata-kata, tetapi kami juga mampu memberikan perilaku yang menjadi pengajaran buat anak-anak kami. Inilah kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.